Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Hafiz. Saya dari anggota kelompok Arozi. Yang saya hormati Bapak Ison Muhammad Derham, Eskomemkom, selaku dosen mata kuliah Sistem Manajemen Keamanan Informasi. Di sini kelompok saya membahas atau mempresentasikan mengenai implementasi WAF Mod Security dengan Nginx, di mana ini merupakan sebuah proyek akhir dari mata kuliah Sistem Manajemen Keamanan Informasi. Nah, mengapa kelompok kami menjelaskan tentang implementasi WAF Mod Security dengan Nginx? Karena kita semua ingin membuat aplikasi ya, agar di mana data kita tidak bocor. Nah, tapi kita sering mendengar perusahaan dengan yang high profile terkena kasus kebocoran data. Nah, ini mengingatkan kita bahwa keamanan itu sangat penting dan menantang. Nah, dengan maraknya tool scanner, rootkit, dan hal berbahaya lainnya, nah semakin mudah bagi siapapun yang memiliki sedikit pengetahuan teknis bisa meretas sebuah website. Nah, dengan melindungi kebocoran ini terasa seperti hal yang biasa. Namun, kita tetap harus mengambil semua tindakan untuk melindungi sebuah aplikasi dan data kita. Nah, dengan Mod Security merupakan sebuah tools open source yang digunakan oleh lebih dari 1 juta website di seluruh dunia. Mod Security ini melindungi terhadap berbagai serangan layer 7 seperti SQL injection, local file inclusion, LVI, dan juga cross-site scripting atau XSS, yang menjadi mayoritas 95% dari serangan layer 7 yang diketahui pada Q1 2017 menurut Akamai. Di mana kita akan nantinya menyajikan sebuah web server untuk sebagai eh, perangkat lunak yang menjadi tulang belakang dari World Wide Web ya. Web server ini akan memproses permintaan, kemudian memberikan hasil prosesnya. Nah, dengan kita mengimplementasi sebuah mod security WAF, yang tentunya ini merupakan sebuah sekumpulan generik ya, OWASP, Mod Security Coral Set CRS, nah, yang bertujuan untuk memprotek web aplikasi dari berbagai serangan. Nah, di sini kami akan eh, mengimplementasikan ya. Langsung saja masuk ke bagian WAF-nya. WAF ini kan sebuah firewall yang memonitor, filter, dan memblok data yang berasal dari klien sebuah website atau aplikasi web. Nah, di mana WAF ini kan berbasis jaringan, jadi host base atau cloud base. Nah, digunakan untuk melalui proxy terbalik di depan sebuah website atau application. Nah, plugin servernya juga memeriksa setiap data untuk menganalisa logika atau aplikasi eh, web layer 7 untuk menyaring trafik berbahaya yang dapat merusak website. Nah, WAF ini juga untuk menganalisa permintaan dari HTTP, Hypertext Protocol, untuk mengaplikasikan segala peraturan yang mendefinisikan bagaimana yang benar untuk mencurigakan, seperti permintaan GET atau POST yang digunakan untuk menerima data, ini permintaan GET. Sedangkan untuk permintaan POST itu permintaan untuk mengirim data ke server. Nah, di WAF ini ada white link, ada white listing, black listing, dan juga hybrid. Nah, model ini manapun yang digunakan pada WAF sebenarnya pekerjaannya sulit untuk menganalisa interaksi HTTP dan menghancurkan trafik berbahaya sebelum menyentuh ke server. Nah, seperti gambar berikut ini. Nah, metode penelitian kita ini kita menggunakan analisa ya dari kejadian-kejadian yang kerap kali terjadi khususnya di negara Indonesia. Misalnya kebocoran data pada otoritas pemerintah seperti BUMN. Nah, oleh karena itu kami mencoba menganalisa untuk kejadian-kejadian kebocoran data yang biasanya dilakukan oleh para hacker untuk membobol sebuah sistem keamanan yang rentan disisipi pada suatu website milik perusahaan yang disebut dengan vulnerability. Nah, di sini kami mencoba menerapkan sebuah sistem keamanan dengan menggunakan Mod Security WAF dengan Nginx. Jadi web servernya ini kita menggunakan Nginx ya. Nah, implementasi kita akan menyiapkan sebuah server. Nah, di mana server ini base yang saya gunakan adalah base OS Ubuntu. Ini tergantung dengan teman-teman atau tergantung dengan kebutuhan. Kebutuhan yang saya pakai yang menggunakan server OS Ubuntu, lalu saya install beberapa package-nya, install web servernya, Nginx, lalu pakai prasyaratnya ya. Nah, untuk spesifikasinya ini menyesuaikan ya, di mana saya menggunakan 4 core CPU, lalu RAM sekitar 4 GB,
dan untuk disk-rootnya ini sekitar 60 GB karena base cloud yang saya gunakan adalah OpenStack ya. Jadi saya punya server instance di OpenStack. Nah, lalu kita install Nginx-nya yang tadi saya sudah sampaikan, install Nginx, lalu install paket prasyaratnya, lalu kita mendownload dan mengcompile mod security dari source code-nya, lalu kemudian kita mengunduh konektor Nginx untuk mod security dan compile sebagai modul dinamisnya, lalu mendownload source code-nya sesuai dengan versi Nginx yang kita install sebelumnya. Untuk itu kita cek dulu Nginx yang kita install versi berapa, karena untuk match, jadi harus disesuaikan dulu versi Nginx-nya sebelum kita menginstal source code mod security-nya ya, atau untuk mengcompile sebagai modul dinamisnya. Setelah itu kita compile modul dinamis dan copy ke standar directory untuk modul. Nah, lalu kemudian melakukan suatu load modul dinamis konektor mod security Nginx ya. Nah, ini nantinya akan dikonfigurasi pada di file nginx.configure. Di mana untuk menginstruksikan Nginx untuk memuat sebuah modul dinamis mod security saat memproses konfigurasi. Lalu kita akan menjalankan konfigurasi enable dan test mod security. Siapkan file konfigurasi yang sesuai. Nah, di sini kan kita menggunakan konfigurasi mod security yang direkomendasikan oleh Trustwave Spider Labs. Nah, ini sebagai sponsor perusahaan dari mod security. Kita create directory di dalam directory Nginx, maksudnya create directory mod security-nya. Lalu kita download. Setelah itu kita pindahkan ke directory mod security, mengubah file name-nya menjadi modsecurity.configure. Lalu kita siapkan file konfigurasi mod security yang sesuai. Nah, di sini saya menggunakan konfigurasi mod security yang direkomendasikan oleh Trustwave ya. Trustwave, lalu kemudian enable dan test mod security. Ubah nilai check role engine dalam konfigurasi. Nah, untuk mengubah dari mode default detection only menjadi aktif untuk melakukan sebuah blocking terhadap lalu lintas yang berbahaya. Seperti ini. Lalu untuk keperluan kita membuat satu rules sederhana yang dimana melakukan suatu blocking permintaan di mana argumen URL yang disebut dengan test param menyertakan test string dalam nilainya. Nah, letak teksnya ini ada di nginx sec slice main.configure ini filenya. Nah, kita tambahkan seperti ini, lalu di production environment-nya kita harus menggunakan rules yang benar-benar melindungi ya dari lalu lintas yang berbahaya seperti kumpulan rules in this WASP or set yang didapatkan secara gratis atau secara free. Nah, tambahkan juga mod security dan mod security rules filenya ke dalam file konfigurasi untuk mengaktifkan mod security dalam konfigurasi Nginx dan configure. Nah, lalu setelah kita mengenable, lalu kita akan mengetesnya. Tesnya dengan cara menjalankan curl. Nah, jika perintah curl berikut 403 berarti rules yang kita sudah konfigurasi ini berfungsi dengan baik. Nah, lalu bagaimana menambahkan rules OASP core rule set? Nah, kita clone terlebih dahulu pada GitHub Spider Labs, lalu kita download, get, lalu kemudian extract ya, dan pindahkan core rule set-nya ke dalam directory Nginx mod security, lalu pindahkan juga OWASP mod security CRS ke dalam directory mod security yang ada di dalam directory Nginx ya, atau directory etc/nginx. Nah, lalu pindahkan juga dengan menjalankan command nv yang mod security core rule set ke dalam file directory atau core rule set, hanya mengubah namanya saja yang sebelumnya .example menjadi .config saja. Lalu mengubah file main configure-nya di dalam directory etc nginx modsec seperti ini. Nah, tambahkan 3 baris itu untuk membuat Nginx menceritakan file configurasi CRS dan rules individual. Nah, setelah itu kita simpan ya, lalu mengetesnya dengan cara nginx mintet. Nah, jika tidak ada error pas saat menjalankan sebuah command nginx mintet, kita langsung saja merestart service nginx-nya dengan cara seperti berikut systemctl restore nginx. Nah, lalu bagaimana untuk memeriksa apakah mod security kita OWASP core set-nya ini berfungsi? Nah, kita dapat meluncurkan sebuah serangan injeksi XQLC yang sederhana di situs web kita sendiri ya. Ini kan kita mengetes sebuah website di BUMN misalnya. Tapi sebelum itu kita harus mempunyai izin terlebih dahulu. Jika kita tidak mempunyai izin, itu termasuk tindakan ilegal yang tidak baik untuk kita tiru atau kita jalankan.
Nah, masukkan URL berikutnya seperti berikut ini, sebagaimana contoh dari instansi BUMN. Semisalnya, ini saya contohnya Telkom ya, Telkom instansi sebuah BUMN. Misal mau security berfungsi dengan baik, misal ada serangan ya, yang tadi saya sudah sampaikan, serangan yang sederhana, injection saja, SQL injection, lalu kita tes, maka akan menampilkan sebuah kesalahan 403 forbidden, di mana ini rules yang tadi kita buat sudah berfungsi dengan baik. Nah, pada saat kita menggunakan mode security sebagai WAF ya, nah, application firewall. Kadang juga mode security itu melakukan suatu pengeblokan terhadap URL aplikasi atau web kita. Nah, karena kan hal tersebut itu merupakan sebuah false positif, di mana kita perlu mengedit sebuah terus defaultnya untuk menghilangkan hasil false positifnya. Jadi kita dapat melakukan ini dengan membuat sebuah whitelist rules yang sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Nah, sebagai contoh, kita akan whitelist URL login berikutnya. Berikut ini. Nah, ini kan kondisinya ke blocking ya. Nah, kita cek di lognya terus apa yang mau blocking. Nah, kita masuk ke directory log nginx, lalu kita cari file error.log. Nah, di situ kita bisa lihat terakhir kali dengan menjalankan tilemin f, misalnya tilemin f 100, itu biasanya terakhir kalinya apa nih error ini? Oh, ternyata seperti ini. Nah, ada ID-nya 932610. Nah, cara yang kita untuk meng-whitelist-nya itu kita harus ketahui dulu tadi ID-nya. Nah, ID-nya ada di 932160 ini, itu termasuk di ID, nah, kita tambahkan 1002, nah, role remove by ID 9326322160. Nah, setelah kita menambahkan di file request ya, yang ada di directory roles, untuk mengexclusion roles yang terkena block. Nah, seperti ini untuk menambahkannya. Setelah sudah menambahkan ke dalam file tersebut, kita save ya. Lalu kita cek lagi dengan menjalankan nginx mint, di mana untuk memverifikasi apakah ada config yang error atau tidak. Setelah tidak ada, maka jalankan systemctl restore nginx. Nah, setelah itu kita coba lihat apakah masih blok atau tidak. Oh, ternyata sudah tidak. Biasanya developer atau tim QA ya, dia sedang mencoba testing, saat dites, oh ini kena blok masih. Jadi dia minta tolong ke tim infra untuk melakukan suatu whitelist. Nah, kesimpulan yang dapat disampaikan dari implementasi WAF Mode Security dengan Nginx, di mana kita itu bisa memfilter berbagai macam ancaman yang masuk ke web server seperti SQL injection, XSS, dan lain sebagainya. Nah, jika seseorang sedang melakukan suatu akses ke web server dan terdeteksi sebagai ancaman, nah maka otomatis web server tersebut akan mengirimkan sebuah error kode 403 forbidden. Nah, di mana WAF ini melindungi web server dan bekerja sesuai dengan aturan atau rule yang telah sebelumnya dikonfigurasi. Dengan menggunakan WAF web server, akan menjadi lebih aman ya dari ancaman-ancaman yang masuk ke dalam web server kita. Link jurnal Medium sudah di upload di dalam Medium ya, di dalam jurnal Medium dengan judul implementasi WAF Mode Security dengan Nginx. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan, mohon untuk dimaklumi karena semata-mata saya masih dalam proses belajar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.